Gue lihat pertama, wah ini Kamisa pendaki bukan kak, nggak mungkin. Ngapain juga pendaki itu di pinggir tebing sendirian jalan-jalan. Tapi gue di situ nggak bilang kak sama teman gue yang satu ini. Itu gue cuekin, akhirnya gue jalan. Lanjut lagi tuh, balik ke dalam tenda. Kita prepare buat menuju summit ke puncak. Di saat kita summit ini kan kita lewatin pos 5 tuh. Iya. Nah di pos 5 ini kita harus melewati vegetasi hutan yang nggak terlalu banyak hutannya. Di situ teman gue sempet buang air kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Malam Jumat Miku. Nah, kali ini gue spesial banget karena bisa kedatangan YouTuber pegunungan nih guys. Siapa namanya Bang? Akeo kak. Oke. Ini sebenarnya Akeo ini udah ada di YouTube gue di channel Setengah Sayap, menceritakan kegalauannya. Yang mana tuh gue ngejudulinnya apa, berkali-kali mendaki, berkali-kali patah hati. Tapi kali ini gue mau minta cerita horornya dia di Gunung Lau. Yang mana nih gue juga sempat punya cerita horor di Gunung Lau waktu itu. Makanya gue penasaran nih, coba lu cerita gitu. Gimana tuh Keo? Jadi gini kak, menurut saya nih Gunung Lau tuh beda dari gunung yang lain kak. Setuju. Ya. Itu singkat ceritanya nih kak. Itu saya diikutin dari pos 2 sampai pos 4 trek malam saya nih ketemu dia nih. Itu sosok laki-laki pakai baju abu-abu, celana pendek cumpang camping. Dan itu bukan pendaki. Oke. Itu dia. Nah, lengkapnya seperti apa? Coba silahkan. Gue udah deg-degan anjir kalau ngomongin horor gunung tuh sumpah berat rasanya. Kenapa bisa gitu, Kel? Jadi memang waktu itu saya sempat bawa sesuatu sih kak. Apa? Bawa kayak semacam wapak gitu sih. Jimat lu. Bukan jimat sih, Apa? Wapak. Oke. Wapak dari kakek lah. Kakek pernah bilang, lu kalau kemana-mana bawa ini. Oh. Cuma saya nggak tahu tuh kegunaannya itu apa. Ya pada intinya ya saya bawa aja. Oke. Jadi dengan polosnya lu bawa nih. Kemana-mana tuh saya bawa. Dan selalu saya setiap naik gunung, trek malam, selalu ngalamin hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu. Selalu ada sosok bayangan hitam yang selalu nemuin saya tuh kak. Terus setiap saya trek malam tuh selalu ketemu. Awal lu ketemu di mana? Di Gunung Cermek. Gunung Cermek. Jadi dia setiap gunung ikut apa? Maksudnya awal ketemu hantu. Iya. Pas saya ndaki tuh pertama pemula tuh. Naik ke Gunung Cermek. Itu pertama kali saya ngeliat hantu di gunung. Oke. Nah, di Gunung Lau ini lu melihat apa sebenarnya? Jadi kayak semacam pendaki yang udah lama hilang kayaknya kak. Ya, saya juga nggak tahu pasti sih itu pendaki atau bukan. Pokoknya saya ngeliat orang sih, kayak saya lah. Saya juga nggak tahu nih, itu pendamping saya nih, yang jagain saya atau si penunggu pos 2 ini. Karena sebelumnya saya senderan di pos 2 kak. Oke. Di salah satu pohonan besar tuh yang di pos 2. Ya ada memang. Gitu. Lu senderan di situ dan lu ketemu sosok itu di situ. Ya. Ketemunya nggak di situ, di pos 4 pas trek malam gitu. Lu ketemu di situ. Pos 4 Kel. Iya. Yang nggak boleh di inepin kan? Enggak, kita nggak nginep di pos 4 nih kak. Pas itu kan di pos 4 itu kan berhubung maghrib nih. Iya. Kita sempat istirahat di dalam shelternya tuh. Nah, kita sampai pas habis maghrib tuh sekitar jam 6:30 baru kita mulai melanjutkan perjalanan untuk sampai di Bupak Peperangan, tempat kita ngecamp. Ya di situ. Pas menuju ke Bupak Peperangan ini, nah ketemu lah itu dia, si sosok itu tuh. Jadi saya kan lewat ya kak. Nah pas saya stay ini istirahat kan, bareng tuh waktu itu saya ber-6 orang kan. Nah melanjutkan perjalanan lagi nih kak. Nah 2 teman saya ini masih istirahat, mungkin capek nih nunggu teman saya yang di belakang kan. Akhirnya kita berempat melanjutkan perjalanan dan di posisi saya nih paling belakang kami udah. Di saat kita lagi jalan nih, nah tiba-tiba gue nih denger jejak kaki kan di belakang. Di saat saya ngeliat ke belakang nih, itu bener-bener ada dia. Dia lagi berdiri kayak gini. Ih, ya Allah. Langsung saya teriak, "Mas, saya nggak mau di belakang mas."
langsung si Mas Eko bilang, jadi si Mas Eko ini adalah tim SAR via Gunung Sewu Pak, via jalur Sewu. Saya teriak, Mas saya nggak berani di belakang Mas. Jadi si Mas Eko bilang, emang kamu kenapa? Kamu ngeliat apa? Nah saya nggak berani bilang di situ Kak. Enggak Mas, nggak apa-apa. Akhirnya saya pindah ke tengah tuh. Menurut saya tuh, wah paten banget sih. Jadi bukan sampai di pas trek malam aja nih Kak. Nah, singkat cerita nih kita sampai di bubak peperangan kan, buka tenda segala macam itu karena berhubung udah mulai capek lah. Buka tenda salah-salah nih Kak. Yang tadinya niatnya tuh kita pengen bikin tenda tuh muter gitu kan, di tengah tuh api unggun. Itu karena berhubung capek, buka tenda udah salah-salah. Di situ kita nggak sempet masak, nggak sempet bikin kopi segala macam. Itu kita langsung tidur dan besok paginya nih Kak. Itu sekitar jam 6 pagi tuh. Gue keluar nih Kak, berdua sama teman gue tuh. Ke arah bagian timur tuh. Nah gue ngeliat sosok itu lagi Kak, yang tadi malam gue lihat. Ya masih ada. Itu ada lagi jalan di pinggir tebing. Gue lihat pertama, wah ini Kamisa pendaki bukan Kak? Nggak mungkin. Ngapain juga pendaki itu di pinggir tebing sendirian jalan-jalan. Tapi gue di situ nggak bilang Kak sama teman gue yang satu ini. Di situ gue cuekin, akhirnya gue jalan. Lanjut lagi tuh, balik ke dalam tenda. Kita prepare buat menuju summit ke puncak. Di saat kita summit ini kan kita ngelewatin pos 5 tuh. Iya. Nah di pos 5 ini kita harus melewati vegetasi hutan yang nggak terlalu banyak hutannya. Di situ teman gue sempet buang air kecil. Dan dia bilang, dado kena masa bodoh. Anjir. Dengan saking, mungkin menurut kita sih guyonan kayak. Tapi menurut penunggu situ sih nggak tahu juga. Ya mungkin teman-teman juga pasti tahu lah Gunung Lawu kayak gimana. Terus saya bilang, lu goblok amat sih lu. Kencing bukannya bilang permisi atau apa. Malah bilang dado. Dan akhirnya nggak kenapa-napa Kak. Lanjutlah kita perjalanan. Nah, kita ngelewatin Pasar Setan. Oke. Di Pasar Setan ini, saya berjalan berempat orang nih Kak. Saya di bagian tengah, itu bener kata orang-orang yang dibilang Pasar Setan itu ada kayak semacam di pasar gitu. Transaksi. Ya, saya dengar itu sendiri. Apa percakapan apa yang lu dengar? Suaranya kayak suara semacam di pasar gitu Kak. Cuma suaranya tuh nggak jelas, kayak suara samar-samar gitu. Samar-samar tapi ramai gitu. Ya, saya pikir saya doang. Ternyata semua teman saya ini berempat, itu dengar semua. Setelah kita sampai di rumah, kita cerita-cerita. Dengar semua. Dan sampailah kita nih di Mbok Yep. Itu teman saya yang kencing dado itu bilang, dia sempat berantem nih Kak. Cuma karena gorengan satu nih Kak yang nggak dibayar, salah paham lah. Dia berantem sama teman saya juga tuh. Menurut saya sih dia peka banget sama terhadap hal-hal mistis gitu loh. Karena bokapnya itu orang pintar lah di desa. Dan ternyata si teman saya ini ketempelan nih Kak. Ketempelan di berantem lah. Teman kecil, teman dekat tiba-tiba berantem cuma karena masalah tahu. Satu nggak dibayar, sepele banget. Itu berantem dia. Dan akhirnya sampailah kita puncak nih. Alhamdulillah nggak akan terjadi apa-apa. Turunlah kita nih. Pas turun sampai di pos 5 nih Kak, yang pohonan itu. Ada kan? Ada. Itu teman saya yang bilang kencing dado itu jatuh nih Kak, guling-guling. Itu kan jalanannya nggak mendatar kan Kak, biasa aja. Iya, kayak agak landai. Iya, dia jatuh guling-guling. Dan ternyata dia bilang pas di rumah, gue dijorokin. Posisi tepat di depan saya nih Kak, dia jatuh guling-guling. Astagfirullahaladzim, kenapa? Agak kenapa. Pas di rumah baru ceritain semua. Nah akhirnya sampailah kita di tenda tuh. Kita briefing lagi nih. Makan tuh sambil briefing. Kita kepencar lagi nih, terbagi jadi 3 kelompok. Dan saya itu di bagian tim ketiga. Itu turun sekitar jam 1 siang. Kita udah janjian nih. Lanjut aja, kaget ya. Dan kita janjian nih Kak. Untuk stay di pos 3 nih, apapun yang terjadi. Dan akhirnya kita lanjut ini. Lu ngeblank ya, yang denger suaranya ya.
Gak apa-apa. Tungguin dulu ya guys ya. Karena memang ada toke di studio gua yang emang bikin horor. Oke, lanjut Kel. Nah, apapun yang terjadi kita stay di pos 3. Nah, di pos 3 itu kita sampai jam 5 nih Kak. Akhirnya kita istirahat di pos 3, cucian tuh segala macam. Dan kita mutusin buat turun habis maghrib. Nah, turunlah kita nih Kak. Itu pas sebelum sampai pos 2 ini ada pipa warga yang bocor nih Kak. Itu trek pos 2 tuh jalurnya udah gak kelihatan lagi Kak. Karena air itu. Dan akhirnya sampai di pos 2. Itu gue ngeliat kunang-kunang nih Kak. Ngeliat kunang-kunang di atas semak-semak. Di saat gue jelasin ngeliat itu ada sosok itu lagi Kak yang gue lihat. Buset. Mengikut ya? Iya. Di situ gue langsung astagfirullah. Langsung jalan lagi lah. Jalan. Nah, sama temen gue yang bilang kencing dado-dado itu. Tiba-tiba dia jalan udah pincang kayak gitu Kak. Dirangkul sama temen gue tuh berdua. Lagian kencing apaan sih? Dado-dado gitu. Bohong banget. Dan akhirnya kita pulang tuh sekitar jam 10 malam lah kita pulang ke rumah tuh. Sampai di rumah itu gue sekitar jam 3 Kak. Dan gue masuk ke kamar mandi nih. Di saat gue masuk ke kamar mandi, gue buka pintu, itu ada sosok itu lagi lagi berdiri. Dengan posisi kayak gini sama. Langsung gue teriak, emak di kamar mandi itu apa? Gitu. Langsung pada bangun. Dan akhirnya, udah. Sampai seminggu tuh Kak. Itu gue setiap masuk kamar mandi nih Kak, selalu gue Masih ada dong? Dan alhamdulillah gak ada. Itu menurut saya sih, entah dia itu penjaga saya nih. Atau mungkin si penunggu pos 2 ini. Iya. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Akhirnya dari situ saya ruqyah nih Kak. Oh, lu sempet ruqyah juga? Iya, ruqyah. Apa yang terjadi? Untuk saya buang tuh kan tuh. Pas sejak dari Gunung Lawu itu, bapak itu saya buang. Saya di ruqyah. Si Pak Ustadznya ini bilang, emang lu punya apa sih? Gitu. Lu pernah belajar apa? Gak pernah belajar apa-apa. Lu pernah dikasih apa? Nah akhirnya saya bilang kali situ. Saya pernah dikasih ini sini sama kakek. Lu ngapain sih, lu masih muda kayak gitu? Normal aja gitu. Padahal sih juga nggak tahu Kak kegunaannya itu apa. Iya. Dan akhirnya di ruqyah tuh semuanya. Itu di saat saya ruqyah nih Kak, saya lagi merem baca syahadat. Kepala saya dipegang gini. Itu nyetrum Kak semua. Iya. Demi apapun itu nyetrum. Iya. Kayak seakan-akan tuh energi yang ditarik gitu Kak. Iya. Secara paksa. Dan akhirnya dibuang. Setelah dari situ kayaknya tenang banget semua. Sebelumnya tuh hidup saya tuh parah banget Kak. Parah. Kalau setiap ngeliat orang tuh selalu emosian. Selalu erogan lah pokoknya. Kayak gitu. Gila. Tapi lu ada nanya nggak ke Pak Ustadz? Emang sebenarnya itu apa sih Pak Ustadz? Kegunaannya untuk apa? Saya waktu itu kan sempet waktu zaman sekolah nih Kak. Kita flashback nih kita. Oke. Waktu zaman sekolah tuh saya sempet tawuran terus kan Kak. Oke. Dan saya ke kakek saya nih. Kayak minta wapak. Biar gak mempan sama senjata aja kan. Oke. Dan akhirnya kakek saya nggak bolehin. Dia bilang, udah lu ngapain sih gitu-gituan? Lu gak bakal kuat gitu. Masalahnya ujiannya beda nih Kak. Itu kita harus 40 hari ada di atas loteng rumah gitu. Dan akhirnya saya nggak jalanin tuh. Dan saya dikasih wapak. Disuruh puasa Senin Kamis. Dan malam terakhir tuh saya dimandiin kembang. Udah saya udah hafal tuh kalimat-kalimat yang dikasih sama kakek. Dibakar, ditaruh di kopi, diminum. Udah, cuma kakek bilang ini buat jaga diri lu. Oh, tapi beneran kebal? Ada atraksi atau praktek gitu? Oh, kalau itu sih beda Kak. Nah, saya sempat ke salah satu orang pintar lah, sempat pasang gitu. Itu sih bener kebal. Di saat di tempat si orang pintar itu kebal Kak. Udah kamu percaya aja sama saya. Dibacok Kak bener. Itu nggak kenapa-napa. Tapi di luar? Tapi pas 3 harinya dia. Itu pas ketiga harinya. Itu kayaknya gigit semut aja berasa banget. Jadi saya megang pisau nih pengen kayak gini jadi takut, jadi ngeri.
pas harinya saya habis masang nih Kak, itu bara-bara api saya pegang-pegang segala macam, itu nggak kenapa-napa. Kayak gitu. Emang menurut saya sih hal kayak gitu sih ada sih bener. Memang. Dan banyak lah ya yang ya model cerita kayak lu dimandiin kebal gitu-gitu kan. Oke, jadi ya emang itu anggaplah untuk jaga diri lu. Iya, jaga diri. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah normal, udah ngedek semua semenjak di Rukia. Sebenarnya kan kalau misalnya mau kayak gitu ya silahkan, tapi kan kalian juga harus tahu resikonya, gitu kan. Gue merinding sih, tapi gue kocak gitu. gue merinding lu ceritain horor, tapi gue kocak karena pembawaan lu gitu. Gak apa-apa ya, horor komedi. Aduh ya Allah. Tapi ini jujur gue merinding sampai kepala tadi pas lu cerita apa lu lagi dimandiin kayak gitu. Oke, itu dia guys sosoknya. Laki-laki berarti ya yang ikut ya. Laki-laki. Pakaian camping-camping. Iya, bener. Oke. Gue nggak bisa berkata-kata karena emang udah mulai gerimis ya. Udah mulai gerimis kecil. Biasanya nih gerimis-gerimis kecil nih suka ada aja gitu. Gue nggak mau lama-lama. Oke, terima kasih sudah datang. Apa? Oh iya. Oke, terima kasih sudah datang. Dan untuk teman-teman sekalian yang punya cerita masa lalu di gunung, tentang gunung, horor atau apa tragedi segala macam, boleh cerita di channelnya Cemas LD. Cerita masa lalu di gunung. Nanti hubungin ke mana? Mungkin DM Instagram aja boleh nggak? Instagram lu atau yang Cemas Instagram. LD? Oke, aja. Oke, nanti akan gue cantumin di deskripsi. Terima kasih sekali lagi Akeo sudah jauh-jauh datang ke sini. Semoga sukses channelnya, tetap semangat biar lebih konsisten, sehat-sehat terus biar bisa terus tetap produksi channel. Karena ini salah satu orang yang gue salutin guys. Dia bukan solo hiking ya, solo fighting. Luar biasa. Oke, gue Milda. Dan gue Akeo. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di malam Jumat minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.